Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dimanapun berada. Simak ulasan video ini sampai selesai, semoga menjadi penuntun jalan perubahan hidup. Jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami seputar tuntunan kehidupan dan jalan hikmah. Masya Allah, mari kita mulai pembahasannya. Menurut Imam Al-Ghazali, syirik tersembunyi, juga disebut syirik khafi, syirik asgar, atau syirik samar, adalah bentuk syirik yang tidak tampak secara lahiriah, melainkan berkaitan dengan keinginan dan niat dalam hati seseorang. Dalam ensiklopedia tasawuf Imam Al-Ghazali dan Bidayatul Hidayah, beliau menjelaskan bahwa syirik tersembunyi terjadi ketika seseorang melakukan amal ibadah atau perbuatan, baik bukan karena mengharapkan ridha Allah SWT semata, melainkan karena ingin mendapatkan pujian, pengakuan atau kedudukan di mata orang lain. Contoh yang paling utama adalah riya, berbuat baik untuk dilihat orang lain, dan sum'ah, berbicara atau berbuat agar didengar orang lain. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa syirik tersembunyi sangat berbahaya karena bisa menghapus pahala amal dan mengganggu kesucian iman, meskipun bentuknya tidak seperti syirik jali, terang-terangan, yang jelas menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, amalan baik yang dilakukan dengan niat selain Allah dapat termasuk dalam syirik tersembunyi, syirik khafi, syirik asgar, jika memenuhi kriteria tertentu. Dalam Ihya Ulumuddin dan Minhajul Abidin, beliau menjelaskan bahwa syirik tersembunyi terjadi ketika niat utama dalam beramal bukan untuk mencari ridha Allah, melainkan untuk mendapatkan pujian, pengakuan, kedudukan atau manfaat duniawi dari orang lain, yang dikenal sebagai riya, beramal untuk dilihat, atau sum'ah, beramal untuk didengar. Beliau juga membagi tingkatan riya berdasarkan dominansi niat. Jika niat untuk mendapatkan pujian manusia menjadi tujuan utama, bahkan mengesampingkan ridha Allah, maka ini termasuk syirik tersembunyi yang jelas. Jika niat untuk Allah dan niat duniawi berjalan sejajar atau niat duniawi lebih kuat, amalan tersebut juga terkontaminasi syirik tersembunyi dan berpotensi tidak diterima. Namun jika niat untuk Allah tetap dominan dan niat duniawi hanya sebagai efek samping yang tidak diutamakan, maka tidak termasuk syirik tersembunyi. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa kemurnian niat adalah kunci. Amalan hanya akan bernilai pahala jika dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, amalan soleh seperti salat, sedekah, dan puasa yang dilakukan karena riya, ingin dilihat atau dipuji manusia, termasuk syirik tersembunyi, syirik khafi, dan memiliki hukum yang berat. Dalam Ihya Ulumuddin dan Taman Kebenaran, beliau menjelaskan bahwa jika niat utama beramal adalah untuk mendapatkan pujian atau pengakuan manusia, bukan ridha Allah, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah dan pahalanya hilang total. Termasuk dalam kategori syirik khafi, karena hamba telah menyekutukan Allah dengan mengangkat manusia sebagai tujuan utama amalnya. Imam Al-Ghazali juga membagi tingkatan riya berdasarkan dominansi niat. 1. Jika niat untuk dipuji manusia menjadi tujuan utama, bahkan mengesampingkan Allah, ini adalah riya yang jelas dan termasuk syirik tersembunyi yang murni. 2. Jika niat untuk Allah dan untuk manusia berjalan sejajar, amalan tetap terkontaminasi dan tidak bernilai pahala. 3. Hanya jika niat untuk Allah dominan dan pujian, manusia hanyalah efek samping yang tidak diutamakan, amalan tersebut tetap sah dan diterima. Beliau menekankan bahwa riya adalah penyakit hati yang bisa merusak kesucian iman, karena pada hakikatnya hamba telah menjadikan manusia sebagai objek ibadahnya, bukan Allah. Imam Al-Ghazali menegaskan, syirik khafi, tersembunyi, dan syirik jali, terang-terangan tidak sama, meskipun keduanya merupakan dosa syirik yang berat dan tidak akan diampuni jika tidak bertaubat. Berikut perbedaannya. 1. Makna dan bentuk. Syirik jali, syirik akbar, syirik besar, adalah bentuk syirik yang jelas terlihat secara lahiriah, yaitu menyembah, meminta pertolongan, atau mengharapkan sesuatu dari selain Allah, seperti berhala, kuburan, jin, atau manusia yang telah wafat. Dalam ensiklopedia tasawuf Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan bahwa ini adalah penyekutuan yang nyata terhadap Allah, karena hamba telah menjadikan objek lain sebagai pusat ibadahnya. Syirik khafi, syirik asgar, syirik kecil, adalah syirik yang tersembunyi dalam hati, seperti riya, beramal untuk dipuji manusia, atau sum'ah, beramal untuk didengar orang lain. Beliau menyatakan bahwa ini terjadi ketika niat utama beramal bukan untuk ridha Allah, melainkan untuk mendapatkan manfaat duniawi atau pengakuan dari orang lain. 2. Dampak dan hukum. Syirik jali menyebabkan pelakunya keluar dari agama
Islam jika dilakukan dengan sadar dan mengetahui hukumnya. Dosa ini sangat berat dan dianggap sebagai syirik yang paling besar. Syirik khafi tidak membuat pelakunya keluar dari Islam, tetapi menghapuskan pahala amalan dan dapat merusak kesucian iman. Imam Al-Ghazali menyebutnya sebagai penyakit hati yang sulit terdeteksi, namun sama berbahaya karena merusak hubungan hamba dengan Allah. 3 dalil yang menguatkan. Imam Al-Ghazali mengutip firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116 yang menyatakan bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik, baik yang terang-terangan maupun tersembunyi. Namun beliau juga menekankan bahwa syirik khafi masih bisa diatasi dengan taubat dan membersihkan niat. Sedangkan syirik jali membutuhkan perubahan akidah yang mendasar. Imam Al-Ghazali menegaskan, mengatasi syirik khafi membutuhkan upaya konsisten untuk membersihkan hati dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut cara mengobatinya berdasarkan karyanya Ihya Ulumuddin dan Minhajul Abidin. 1. Meningkatkan kesadaran akan keberadaan Allah, takwa, amalan. Selalu ingat bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk niat yang tersembunyi dalam hati. Lakukan zikir secara rutin, seperti membaca kalimat tauhid, doa sebelum dan sesudah amalan, untuk mengingatkan diri bahwa setiap perbuatan kita akan diperiksa olehnya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kesadaran akan Allah akan membuat hati tidak berani menyembunyikan niat yang tidak benar. 2. Membersihkan niat sebelum beramal. Amalan. Sebelum melakukan setiap ibadah, salat, sedekah, puasa, renungkan dan ucapkan secara lisan atau dalam hati, aku melakukan amalan ini hanya untuk ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian atau manfaat duniawi dari orang lain. Beliau menekankan bahwa niat yang jelas dan murni adalah kunci agar amalan tidak terkontaminasi syirik khafi. 3. Mengurangi cita-cita duniawi dan fokus pada akhirat. Amalan. Renungkan tentang akhirat, hari pembalasan, dan kesalahan yang bisa terjadi jika amalan dilakukan dengan niat salah. Kurangi keinginan untuk mendapatkan kedudukan atau pujian manusia dengan sering membaca kitab-kitab agama dan kisah orang saleh yang beramal karena Allah semata. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa fokus pada akhirat akan membuat duniawi tampak kecil dan tidak berharga dibandingkan ridha Allah. 4. Melakukan amalan dengan rahasia dan menghindari pameran. Amalan. Lakukan sebagian amalan secara tersembunyi. Misalnya sedekah yang tidak diketahui orang lain, ibadah sunnah di kamar sendiri. Jika harus melakukan amalan secara terbuka, usahakan untuk tidak mencari perhatian atau pujian. Beliau mengutip sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara tersembunyi, dengan hati yang ikhlas. 5. Merenungkan kesalahan dan melakukan evaluasi diri secara rutin. Amalan. Setelah melakukan amalan, renungkan apakah dalam prosesnya ada rasa ingin dipuji atau dilihat orang lain. Jika tidak ada, segera bertaubat dan bertekad untuk memperbaiki niat di masa depan. Lakukan refleksi harian untuk memantau kondisi hati dan niat. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa evaluasi diri adalah cara untuk mendeteksi dan mengobati penyakit hati sebelum menjadi parah. 6. Meminta petunjuk dan perlindungan dari Allah. Amalan. Selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menghindari syirik khafi dan diberikan hati yang bersih. Contoh doa yang diajarkan, ya Allah, berikan aku hati yang lurus dan niat yang benar dalam setiap amalku. Beliau menekankan bahwa hanya dengan pertolongan Allah kita bisa mengatasi penyakit hati seperti syirik khafi. Al-Ghazali menjelaskan, ibadah yang penuh dengan syirik khafi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan ditolak. Dalam Ihya Ulumuddin dan Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan bahwa syirik khafi merusak kemurnian niat inti dari setiap ibadah. Jika amalan dilakukan dengan tujuan utama selain ridha Allah, seperti mencari pujian manusia melalui riya atau sum'ah, maka pada hakikatnya hamba telah menyekutukan Allah dengan mengangkat manusia sebagai objek ibadahnya. Imam Al-Ghazali juga mengutip firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48 yang menyatakan bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik, baik yang terang-terangan maupun tersembunyi. Bahkan syirik khafi bisa lebih berbahaya karena sulit terdeteksi, sehingga membuat hamba merasa telah berbuat baik padahal amalnya tidak memiliki nilai pahala. Namun beliau juga menekankan bahwa jika seseorang menyadari kesalahan ini dan segera bertobat dengan ikhlas, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang akan menerima taubatnya, serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki amalan dengan niat yang benar. Menurut Imam Al-Ghazali, syirik khafi memiliki bahaya yang sangat serius.
baik bagi amalan maupun keselamatan spiritual seseorang. Berikut poin-poin bahayanya berdasarkan karyanya seperti Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, dan Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali. 1. Menghapuskan pahala amalan dan ditolak Allah. Syirik khafi merusak kemurnian niat, inti dari setiap ibadah. Jika amalan dilakukan untuk mendapatkan pujian manusia, kedudukan atau manfaat duniawi, bukan ridha Allah, maka amalan tersebut tidak akan diterima dan pahalanya hilang total. Imam Al-Ghazali mengutip hadits yang menyatakan bahwa pada hari kiamat, orang yang beramal karena riya akan diperintahkan untuk mencari balasan dari orang yang menjadi tujuan amalnya. 2. Merusak kesucian iman dan bisa menyebabkan sesat. Meskipun tidak membuat pelaku keluar dari Islam, syirik khafi dapat merusak akidah secara bertahap jika dibiarkan. Imam Al-Ghazali menyebutnya sebagai penyakit hati yang menyembunyikan diri dalam kedalaman jiwa, sehingga membuat orang merasa telah berbuat baik padahal hubungan dengan Allah telah terganggu. Jika tidak disembuhkan, bisa mengarahkan seseorang ke jalan kesesatan dan kehancuran spiritual. 3. Lebih sulit terdeteksi dan dibiarkan berlarut-larut. Syirik khafi bersifat tersembunyi dalam hati, sehingga sering dianggap remeh atau tidak disadari oleh pelakunya. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa syirik khafi bahkan lebih berbahaya daripada syirik jali dalam hal ini, karena sulit dikenali dan bisa menjadi kebiasaan yang merusak tanpa disadari. Rasulullah juga bersabda bahwa syirik khafi lebih tersembunyi daripada semut halus yang merayap di atas batu besar. 4. Menimbulkan sifat-sifat buruk lain. Syirik khafi dapat menjadi sumber munculnya sifat-sifat negatif lainnya seperti ujub, sombong, dengki, dan tamak. Misalnya, seseorang yang beramal karena riya cenderung merasa lebih baik dari orang lain dan merasa puas dengan dirinya sendiri, yang pada akhirnya mengarah pada kesombongan dan kedengkian terhadap orang lain yang juga mendapatkan pujian. 5. Bertentangan dengan prinsip tauhid. Pada hakikatnya, syirik khafi adalah bentuk penyekutuan karena hamba telah menjadikan selain Allah sebagai tujuan utama ibadahnya. Ini bertentangan dengan prinsip tauhid yang menyatakan bahwa hanya Allah yang layak menjadi objek ibadah dan sumber harapan. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa setiap bentuk penyimpangan dari tauhid, baik terang-terangan maupun tersembunyi, adalah dosa besar yang dapat mengakibatkan kehilangan rahmat dan petunjuk Allah.